Merupakan kehormatan saudara hari ini saya boleh melayani di tempat ini. Terima kasih untuk opportunity-nya untuk Pastor Vincent, Pastor Christine, Ibu Gembala kita. Salam dari senior pastor saya, Pastor Indra Lim dari The Cause Indonesia. Salam kenal, perkenalkan nama saya Yohanes, saudara. Saya seumuran sama Pastor Vincent meskipun tapang saya lebih muda, saudara. I'm just joking. So hari ini saya akan membawakan sebuah, ini adalah tema tahunan dari gereja kita. I hope it will bless you, saudara. Mari kita baca di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai, garis bawah ini, hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita sering mendengarkan ayat ini, saudara, dari kita kecil. Kita sering membaca ayat ini dan tanpa sadar, saudara, tanpa sadar dalam hidup kita. Kita padahal tahu kita fokusnya kepada Tuhan. Tapi tanpa sadar pikiran kita lebih banyak di kalimat yang pertama, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri, kita fokusnya kepada pencuri. Kita fokusnya akan apa yang hilang. Kita fokusnya akan, pencuri itu bisa membunuh dan membinasakan, saudara. Dan alam bawah sadar kita berhenti di situ. Kita fokus ke pencuri. Kita bangun pagi cek handphone, baca berita ekonomi, saudara, di kompas.com. Semalam saya makan sama Pastor Stephen, wah emas turun 10%. Saham BBRI nyangkut 2 tahun, saudara. Dan kita fokusnya ke apa? Ke harga emas yang turun, saudara. Waduh, ini pencuri nih. Waduh, harga aset saya turun nih. Dan kita berkata, wah si pencuri sedang bekerja. Kita melihat rekening bank kita yang menipis. Dan kita berpikir, waduh ini hilang. Telas kabeh. Si pencuri sedang menyerang. Kita melihat diagnosa dokter. Waduh si pencuri menang. Aku sakit gak bisa sembuh. Dan kita merasa damai sejahtera kita, saudara, pada saat malam. Siapa yang sering terbangun jam 3 malam, jam 4 malam. Lalu teringat kepada, waduh ini besok bayarnya gimana. Waduh ini pengiriman barang ini besok belum bisa dilakukan. Waduh kualitas produk saya kok, waduh omset saya kok nurun. Saya sering, saudara, jam 3, jam 4 pagi, saudara. Seperti sebuah alarm tanpa sadar dan hati saya penuh kekhawatiran, saudara. Kalau saudara mengalami hal ini, saudara, kalau yang saya lakukan ketika saya bangun jam 3, jam 4, saudara. Ketika kita tidak bisa bohongi pikiran kita, saudara. Alam bawah sadar kita tidak bisa bohongin. Kita sering bangun jam 3, jam 4. Tapi ketika saya bangun jam 3, jam 4 karena khawatir. Itulah saat paling indah. Di mana saya ngomong ke Tuhan, ini saya serahkan segala kekhawatiran saya kepadamu, saudara. Dan sadar gak kita tanpa sadar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sepanjang hari kita seakan-akan dikuasai oleh pikiran-pikiran itu, saudara. Tapi ada kabar baik, saudara. Ada kabar baik. Di Yohanes 10 ayat 10 kata pencuri itu dalam bahasa aslinya adalah kleptes. Yang berkembang dan berevolusi bahasanya menjadi klepto. Inilah asal mula pencuri. Dia klepto, saudara. Bunyinya mirip dengan kleptomania, orang yang mencuri dengan diam-diam. Oke, bukan terang-terangan. Ada perbedaan antara, next slide, ada perbedaan antara leptes. Tuhan menaruh kata pencuri di sini dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani adalah kleptes, bukan leptes. Leptes adalah orang yang mencuri dengan paksa. Serahkan handphonemu, aku rampok engkau. Ya makasih Pak, thank you. Itulah leptes, mencuri dengan paksa, merampok dengan paksa. Tapi pencuri di Yohanes 10 bukanlah pencuri atau perampok yang sangar. Tapi dia mencuri dengan penipuan. Mencuri dengan diam-diam, saudara. Artinya apa, saudara? Iblis itu tidak mempunyai kemampuan untuk merampok engkau terang-terangan. Dia tidak bisa membunuhmu.
Dia tidak bisa untuk mencuri dengan paksa hidupmu. Pencuri itu cuman ngambil diam-diam saudara. Dia nggak berkata aku akan hancurkan hidupmu. Dia nggak berkata demikian. Tapi dia berkata kurang lebih seperti ini. Dia datang lewat bisikan halus dan berkata kepadamu, kamu gak layak. Tuh lihat temanmu jalan-jalannya ke Eropa. Kamu cuma ke Surabaya, kamu cuma ke Puncak. Tuh lihat temanmu udah punya mobil ini. Kamu belum jadi siapa-siapa. Tuh lihat temanmu pelayanan udah khotbah di mimbar. Kamu cuman asyir. Inilah yang pencuri lakukan saudara. Mencuri dengan diam-diam yang berkata kamu tidak layak. Kamu bukan anak Tuhan. Kamu gak dikasihi oleh Bapa. Tuh lihat kamu masih dosa diam-diam. Gak ada yang lihat. Tapi kamu gak layak buat Tuhan. Itulah yang pencuri lakukan di dalam hidup kita saudara. Yang pencuri ingin curi dalam hidupmu. Kalau saudara perhatikan patternnya di dalam semua kitab saudara. Apa yang dia ingin curi saudara? Identitasmu saudara. Identitasmu bahwa engkau adalah anak Tuhan. Itu yang ingin dia curi saudara. Identitasmu sebagai engkau adalah anak yang layak. Engkau adalah anak dan bukan hamba. Tapi iblis ingin berkata kamu tetap hamba. Kamu bukan anak, kamu masih berdosa. Kamu gak layak jadi anak. Itulah kleptes saudara, penipuan. Kalau saudara ingat saudara, saya beri contoh ini di luar konteks yang saya di luar khotbah yang saya berikan saudara. Saudara ingat cerita Goliat melawan Daud saudara. Sebelum Daud datang, apa yang Goliat lakukan? Dia berteriak, insulting, mencemooh barisan Allah yang hidup selama berapa lama? 40 hari, 40 malam saudara. Logikanya begini, kalau Goliat dan orang Filistin pada saat itu mempunyai kekuatan untuk menyerang. Dia gak perlu untuk mencemooh saudara. Goliat adalah merepresentasikan iblis saudara. Dia tidak mampu menyerang engkau. Dia hanya mampu mencemooh engkau. Dan Goliat kalau dia punya kekuatan, kalau saya bilang just attack. Hancurkan aja, lu gak perlu 40 hari 40 malam. Why? Karena iblis gak punya kekuatan untuk menghancurkanmu. Yang iblis bisa lakukan adalah menipu kita saudara. Oleh sebab itu saya ingin bacakan saudara. Di Kejadian 37 ayat 3. Ada sebuah cerita tua yang saya percaya kita semua sudah lakukan. Kita baca saudara, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat garis bawah ini jubah yang maha indah bagi dia. Bahasa Ibraninya dari jubah adalah ketonit pasim. Ketonit pasim itu bukan sekedar jubah yang warna-warninya itu indah saudara. Itu adalah sebuah jubah yang panjang dari pergelangan tangan sampai dengan pergelangan kaki. Dan siapa yang memakai jubah ini di zaman dulu saudara, di dalam perjanjian lama saudara. Orang-orang yang memakai ketonit pasif adalah orang-orang bangsawan, tuan tanah, pengawas. Artinya orang yang memakai ini adalah orang yang tidak bekerja secara fisik tetapi memerintah. Tetapi sifatnya mengawasi. Orang-orang yang bekerja di ladang, mereka tidak mungkin memakai jubah ini saudara. Jadi kakak-kakak Yusuf saudara, ketika mereka sedang apa? Mencangkul. Bekerja di ladang saudara. Mereka melihat Yusuf memakai jubah maha indah. Apa yang mereka lakukan? Mereka marah saudara. Kenapa saudara? Karena Yusuf yang memakai jubah ini, jubah yang diberikan tanpa perlu bekerja, oleh karena dikasihi, itu melambangkan grace, itu melambangkan kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kasih karunia yang kita miliki saudara, bukan hasil kerja kerasmu,
Bukan karena ketaatan kita, bukan karena kekudusan kita, bukan karena kita, Tuhan tuh lihat gue udah doa puasa 40 hari 40 malam. Lalu diberikan jubah. No, Yusuf diberikan jubah cuma-cuma tanpa dia melakukan oleh karena dia anak saudara. Dan kakak-kakak Yusuf merepresentasikan agamawi. Kakak-kakak Yusuf merepresentasikan hukum Taurat. Kamu harus bekerja keras sehingga kamu bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Jangan dibalik saudara. Hari ini kita berpikir kita harus kerja keras, kita harus taat, kita harus perpuluhan. Agree kita hari ini bisa kita taat. Agree, saya nggak bilang kepada saudara, oh kalau gitu nggak usah taat. Enggak. Tapi hari ini ketaatan kita perpuluhan, kita bersuka cita oleh karena kita sudah diberi ketonit, pasim terlebih dahulu. Baru kita bersuka cita, baru kita taat saudara. Dan saudara, si pencuri, belum ini, si pencuri apa yang pencuri lakukan? Dia ingin, apa yang diambil dari Yusuf pertama kali? Jubahnya diambil. Artinya apa? Iblis ingin merebut identitas saudara. Iblis ingin mencuri identitas Yusuf. Menghentikan Yusuf dari anak kesayangan. Menjadi seorang budak saudara. Sebelum saya lanjutkan saudara. Mungkin saudara bertanya, Pastor, saya baru aja di PHK. Iblis ingin mencuri identitas keamanan finansialmu. Pastor, saya baru putus. Saya baru bercerai. Iblis ingin mencuri jubahmu. Pastor, bisnis saya bangkrut. Iblis ingin mencuri identitasmu sebagai seorang bisnismen. Dan inilah yang ingin iblis curi. Identitasmu dan identitas saya. Dan mungkin seakan-akan saudara, iblis itu berhasil. Tuh lihat tuh, bisnis gue hancur. Tuh lihat tuh, gue di PHK. Tapi cerita ini gak berhenti sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan saudara, di dalam Alkitab selalu ada sebuah shadow of Christ, bayang-bayang Kristus saudara. Dari Kejadian sampai dengan Maleaki saudara, selalu ada bayang-bayang Kristus. Tapi biasanya samar-samar saudara. Contohnya saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh, mereka seharusnya mati. Tapi Tuhan membunuh binatang, sebuah hewan, dan kulitnya dipakaikan untuk mengcover mereka. Ini adalah the shadow of Christ. Bayangan Kristus, ada domba yang disembelih. Sehingga darahnya dan tubuhnya mengcover dosa kita. Biasanya samar-samar saudara, tidak dijelaskan secara gamblang. Tetapi kalau saudara selidiki kisah Yusuf saudara bisa menemukan ada benang merah yang begitu kuat, begitu terlihat. Boleh tampilkan slide show-nya. Saudara lihat, Yusuf dikasihi bapaknya lebih dari saudara-saudaranya. Yesus, Tuhan pernah bilang di Sungai Yordan, anak tunggal Bapa yang dikasihi, dan Tuhan Allah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi. Kita lihat Yusuf dibuang oleh darah dagingnya. Yesus ditolak oleh orang-orang kepunyaannya saudara. Kita lihat jubah Yusuf seperti cerita yang saya ceritakan sebelumnya. Jubah Yusuf dilucuti, jubah Yesus diundi saudara, di kaki salib. Sementara darahnya yang kudus menetes menebus dosa kita. Jubah ketonit pasim Yusuf dicuri dan dicelupkan ke dalam darah kambing untuk nipu Yakub atau Israel ayahnya. Saudara lihat lagi, Yusuf turun ke sumur. Setelah Yusuf jubah yang dilucuti, dia dibuang ke sumur bawah tanah. Yesus turun ke alam maut saudara. Next. Oke, kita lihat lagi, Yusuf dijual berapa banyak ke orang Ismail? 20 keping perak. Yesus 30 keping perak dijual oleh siapa? Oleh Yudas saudara. Dan 20 dan 30 keping perak ini adalah harga seorang budak saudara.
Ribuan tahun ya, 20 keping ke 30 keping, artinya zaman dulu inflasi nggak terlalu parah ya. Nggak seperti sekarang, saudara. Next, belum, masih di sini. Yusuf turun ke sumur, penjara bawah tanah. Yesus turun ke alam maut, saudara. Kalau saudara pelajari lagi kisah Yusuf. Di penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang narapidana lain. Siapa? Juru roti dan juru minum, saudara. Satu selamat, satu mati. Yesus di kayu salib ketemu dua penjahat. Satu masuk surga, satu tidak masuk surga, saudara. Satu lagi, saudara. Dari penjara Yusuf naik menjadi orang kedua di Mesir. Yesus dari kubur dia bangkit, saudara. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara. Kenapa ini penting, saudara? Karena kalau kita baca cerita Yusuf, kita diajarkan dari kecil. Jadi Yusuf, belajar dari Yusuf. Tapi sebenarnya, saudara, kenapa ini penting buat kita? Saudara? Karena kalau jalan hidup Yusuf adalah gambaran jalan hidup Yesus. Keduanya mirip, saudara. Dan kalau akhir dari kisah Yusuf adalah peninggian, saudara. Dan akhir dari kisah Yesus adalah kemenangan mutlak, saudara. Artinya, saudara, karena Anda dan saya ada di dalam Kristus, maka pola yang sama berlaku untuk saya dan saudara. Artinya apa? Pencuri boleh saja melempar Anda ke sumur. Pencuri boleh saja secara real kita lihat dengan mata kepala sendiri. Jubah kita diambil oleh pencuri. Artinya apa, saudara? Masalahmu, kesulitanmu, saudara, hari ini. Itu bukan tanda Tuhan meninggalkanmu. Itu adalah sebuah setup atau settingan. Karena iblis berpikir, selesai, Yusuf aku buang di sumur, selesai. Tapi justru sumurlah yang membuat Yusuf naik menjadi orang nomor 2. Justru karena penjaralah Yusuf bisa menjadi orang nomor 2. Seakan-akan, satu lagi, iblis berpikir, saudara, ketika Yesus disalib, iblis berpikir dia menang. Tapi, saudara, Tuhan itu sedang jebak si iblis dengan menggunakan setiap sumur, setiap penjara dan salib justru sebagai panggung kasih karunia Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, saudara. Kembali ke Yohanes 10, saudara. Yesus berkata, next, aku datang untuk memberi kamu hidup. Oke, belum yang ini. Saudara, Yesus datang bilang, kamu akan kuberikan hidup. Padahal kita udah hidup, saudara. Kata hidup, saudara, di dalam ayat ini bukanlah bios. Bios itu adalah kehidupan, saudara. Bios itu adalah kita bernafas. Itulah bios, saudara. Hari ini kita bayar cicilan, kita tidur, kita kerja. Itulah hidup. Itulah kehidupan, saudara. Tapi Yesus dalam bahasa aslinya, saudara, dia berkata bukan bios, tetapi Zoe. Zoe. Bios bisa dihentikan secara fisik. Hidup kita, daging kita bisa mati. Tapi Zoe tidak bisa mati. Why? Karena Zoe adalah Roh Allah itu sendiri, saudara. Seakan-akan Tuhan bilang seperti ini. Aku datang untuk memberikan kamu DNA-ku. Aku datang untuk memberikan kamu rohku sendiri. Dia memberikan DNA kehidupannya ke dalam roh kita. Dan Zoe adalah rohnya sendiri yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Dan Yesus bilang berkata, dia tidak memberikan sedikit. Dia memberikan dengan kelimpahan, saudara. Ketika Tuhan memberikan Zoe, Tuhan memberikan dalam segala kelimpahan. Wah, ini prosperity gospel ini. Ngajarin kaya nih. Ada perbedaan, saudara, antara message
antara pengajaran kasih karunia dengan prosperity gospel. Bedanya adalah seperti ini. Kita tidak bisa pungkiri saudara bahwa Tuhan kalau memberi, dia memberi dalam segala kelimpahan. Contoh, shalom. Kalau saudara tahu kata shalom, bahasa aslinya itu shalom, artinya saudara ada banyak arti. Satu adalah wellness. Satu adalah victory, kemenangan saudara. Satu adalah conquer. Satu lagi adalah prosperity saudara. Shalom adalah prosperity saudara. Shalom means yang paling terakhir adalah shalom means complete saudara. Jadi ketika saudara menerima Tuhan, saudara seakan-akan menerima paket komplit saudara. Tapi bedanya dengan prosperity gospel adalah kita hanya fokus kepada uang doang. Saudara lihat Petrus saat itu mengalami kesulitan, dia nggak bisa nangkap ikan. Lalu Yesus datang, aku datang memberikan kamu hidup dalam segala kelimpahan. Apa yang terjadi? Jalannya koyak. Saking ikannya begitu banyak, jalannya koyak saudara. Tapi lihat saudara, apa yang Petrus lakukan? Petrus tinggalkan ikannya dan ikut Yesus. Dia nggak lagi lihat ikannya. Kenapa? Karena bagi Petrus, Yesus lebih berharga daripada ikan saudara. Sama seperti kita saudara. Kita diberi uang, kita diberi berkat yang banyak. Tapi kita melihat Yesus lebih penting daripada uangnya saudara. Sama seperti kita beli rumah saudara. Bu Kristini jualan rumah kan. Kemarin saya tuh makan malam bersama dengan beliau. Biasanya saudara, kalau kita beli rumah dapat bonus. Beli rumah dapat istri. Oh enggak ya, dapatnya AC saudara. Beli rumah dapatnya AC saudara. Kalau kita hanya fokus ke berkat, ibarat kata saudara. Ketika kita beli rumah, yang kita nikmatin cuma AC-nya doang. Yang kita banggakan ke orang lain, lihat AC gue bagus banget, dingin banget. Tapi kita gagal untuk menceritakan rumah kita. Kita gagal untuk menceritakan Tuhan kita. Yang kita ceritakan, berkat, sombong, flexing di Instagram. Tapi kita tidak lihat Tuhan kita. Itu bedanya. Dan hari ini saya ingin mengajak mata saudara semua. Yes, Tuhan berikan kesembuhan. Yes, Tuhan berikan berkat kepada kita semua saudara. But know this, ketahui hal ini. Yesus lebih berharga daripada ikan. Yesus lebih berharga daripada uang saudara. Karena dia adalah sumber itu semua. Artinya apa saudara? Tadi kita lagi bahas bios dan zoe. Secara bios, Yusuf ada di dalam sumur. Secara bios, identitasnya adalah bukan lagi anak tetapi budak. Secara yang kita lihat, secara bios dia terbatas, secara bios dia miskin. Tapi secara zoe, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf di dalam sumur. Bagi Tuhan, Yusuf adalah tetap anaknya ketika dunia berkata, Yusuf adalah narapidana. Bagi Tuhan, Yusuf tetap orang kesayangan. Tapi bagi dunia mungkin Yusuf adalah narapidana, orang yang terbuang. Bagi Tuhan engkau tetap anak kesayangan. Ketika hari ini engkau bangkrut, dunia berkata engkau tidak berharga. Tapi bagi Tuhan engkau tetap anakku. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku ingin tetap memberkati engkau. Karena zoe yang aku taruh di dalam dirimu tidak akan pernah hilang. Bahkan oleh karena kesalahanmu, oleh karena ketidaktaatanmu, zoeku tidak akan pernah hilang saudara. Jadi saya ingin belajar tiga kata hari ini. Pertama adalah zoe, saudara harus mengerti ini. Zoe adalah roh Tuhan sendiri. DNA Tuhan sendiri. Perisos, kelimpahan. Dan ada satu kata lagi yang sehari ini favorit saya di dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 39 next. Selalu ada Tuhan berkata sampai 3 kali dalam satu pasal. Artinya kalau Tuhan sudah berkata repetisi sampai dengan 3 kali, itu artinya sangat penting saudara. Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf, ayat 21 tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 23 karena Tuhan menyertai dia. Next, dan kata menyertai dalam bahasa aslinya adalah
Bacanya Saleah, bukan Salak, saudara. Saleah. Artinya to push forward, mendorong, to break out, dan to prosper juga. Tapi saya ingin fokus kepada satu kata ini. Saleah yang artinya to push forward, mendorong keluar, mendorong maju, saudara. Mari kita main logika, saudara. Yusuf saat di penjara, dia nggak menjadi ahli ekonomi untuk dia bisa keluar dari penjara, saudara. Yusuf pada saat itu cuma dikasih satu zoe. You know apa? Talenta yang dimiliki Yusuf mengartikan mimpi, saudara. Tuhan memberikan zoe-nya seakan-akan kok nggak melimpah ya. Kok cuman bisa artiin mimpi. Kalau saya di penjara saat itu menggantikan Yusuf, saya akan berharap kepada Tuhan, Tuhan kasih gue kemampuan buat nyembuhin orang. Supaya lewat kemampuan saya bisa keluar dari penjara. Yusuf gak jadi ahli ekonomi, gak bisa membuat mukjizat, bukan diberikan Tuhan ahli politik supaya bisa keluar dari penjara. Saudara coba bayangkan, ngertiin mimpi bisa membuat Yusuf keluar dari penjara. Ngertiin mimpi, cuman ngertiin mimpi bisa membuat Yusuf menjadi orang nomor 2. Harusnya kalau kita di penjara zaman ini, kita pertama harus punya apa? Koneksi, saudara. Koneksi, cari orang kuat, keluarin kita dari penjara. Harusnya kita punya apa? Uang, sogok, biar bisa keluar dari penjara. Harusnya kita punya kemampuan apa? Lobby politik. Tapi Yusuf mempunyai hal yang tidak make sense. Enggak logis dan kita akan berpikir, udahlah nih calon penjara seumur hidup. Kemampuannya cuman bisa artiin mimpi, saudara. Tapi kita lihat lebih dalam tentang artiin mimpi, saudara. Saudara tahu mimpi apa yang membuat Yusuf keluar dari penjara? Perhatikan, saudara. Dia diapit oleh 2 narapidana. Juru roti dan juru minum, saudara. Apa yang dibawa oleh juru minum? Juru minum pada saat itu membawa anggur ke meja perjamuan Firaun. Apa yang dibawa oleh juru roti? Apa yang dibawa juru roti? Ya roti lah. Roti dan anggur, saudara. Ada sebuah simbol tubuh dan darah, saudara. Saudara perhatikan, saudara. Di dalam penjara titik terendah hidup Yusuf, Tuhan menghadirkan simbol roti dan anggur. Pencuri atau iblis dia berpikir Tuhan tidak bisa membawa tubuh dan darah, simbol roti dan anggur ke dalam penjara yang paling gelap. Si pencuri berpikir Tuhan gak mungkin bisa. Tapi si pencuri tidak sadar bahwa di dalam penjara itu Tuhan sedang mengadakan perjamuan kepada Yusuf. Sebuah simbol perjamuan. Ada satu ayat saya tiba-tiba teringat saat ini. Tuhan menghidangkan perjamuan di hadapan lawanku. Tuhan menghadirkan janji kepada Yusuf di mana? Di penjara. Tuhan menghadirkan simbol penebusan di dalam penjaranya Yusuf, saudara. Perhatikan nasib kedua orang ini, saudara. Juru roti, dia diapain? Digantung. Sama seperti Yesus di salib. Dan dia mati. Ini adalah gambaran tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk saya dan saudara. Juru minum apa yang dialami, kepalanya ditinggikan, dia dibalikkan ke posisi semula. Ini adalah gambaran kita yang dibenarkan oleh karena darahnya dan dikembalikan ke posisi semula. Kenapa Yusuf bisa keluar, saudara? Karena dia mengartikan tentang roti dan anggur. Bukan mimpi tentang ekonomi Mesir. Bukan mimpi tentang masa depan Mesir, tapi tentang roti dan anggur. Kebebasan Yusuf gak datang karena dia jago lobby politik.
Kebebasan Yusuf tidak didapatkan karena dia berkelakuan baik. Yes, dia berkelakuan baik, tapi bukan itu yang membuat dia keluar, saudara. Kebebasan Yusuf datang karena dia memiliki, dengarkan ini, revelation akan roti, akan janji dan penebusan Tuhan. Saya ingin ajarkan saudara dengan segala kerendahan hati. Banyak dari kita terjebak di masalah finansial kita. Banyak dari kita terjebak di penjara finansial kita, sakit penyakit kita, depresi kita. Karena kita tidak melihat ke roti dan anggur Tuhan. Tapi yang kita lihat adalah penjaranya, saudara. Kita lebih sering mengartikan secara apa yang dilihat mata. Penjara gue terlalu gelap. Penjara saya terlalu dalam. Saya gak mungkin keluar. Yang kita lihat cuman masalahnya, saudara. Tapi kita tidak melihat sebuah roti yang terpecah. Tubuh Yesus yang terpecah. Sama seperti bangsa Israel pada saat tadi kita Holy Communion, saudara. The reason roti itu dipajang 24 jam dan diganti setiap hari. Supaya ketika bangsa Israel sedang lemah, sedang lelah, sedang tidak percaya diri, sedang menghadapi di luar kekuatan mereka. Mereka datang ke bait Allah. Hei, ada janji Tuhan. Mereka fokus kemana? Ke janji Tuhan, saudara. Kalau saudara hari ini menghadapi masalah yang di luar kekuatanmu, fokus kepada janji Tuhan, saudara. Do you know, apakah saudara tahu, saudara, berapa banyak janji Tuhan di dalam Alkitab? Tuhan kepada manusia, Tuhan kepada bangsa Israel, Tuhan kepada manusia tertentu, berapa banyak, saudara? Ada yang tahu berapa banyak janji Tuhan? 8.810 janji Tuhan. Berapa perintah Tuhan semuanya ya, enggak cuma 10 perintah Allah, termasuk mitzvah di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama. Berapa banyak ditambah perjanjian baru? 1051 perintah Tuhan. Artinya saudara, untuk setiap satu perintah ada 8 janji untuk engkau. Tuhan mengutus Abraham. Tuhan ngomong dengan apa? Dengan janji, saudara. Anakmu akan kubuat banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Artinya yang mendorong Abraham untuk taat, saudara. Bukan karena ketaatan Abraham, tapi karena Abraham melihat janjinya, saudara. Dan ketika saudara berada di dalam penjaramu, saudara, jangan lihat penjaramu. Lihat janji Tuhan. Ada 8.810. Dan tugas kita cuman apa? Percaya, saudara. Kita gak usah klaim janji Tuhan. Karena Tuhan berkata apa? Iya dan amin. Karena janji Tuhan itu banyak daripada kita berpikir seperti ini. Saya harus melakukan sesuatu terlebih dahulu supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. No, kalau saudara melihat perjanjian Tuhan, kalau Tuhan yang membuat janji bukan karena kekuatan manusia, tapi karena Tuhan yang sendiri yang memenuhi janji tersebut. Contohnya, pertama kali Tuhan berjanji kepada Abraham, saudara. Bagaimana Tuhan, ini di luar, sedikit lebih lama ya. Bagaimana Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, saudara. Pada zaman dahulu, di perjanjian lama, orang Israel itu kalau membuat perjanjian, mereka akan membelah dua burung merpati, lalu lembu atau ada beberapa item lagi saya lupa. Oke, dan orang yang membuat janji, saudara, mereka harus melangkah di jenazah mayat-mayat binatang-binatang ini yang penuh dengan darah, saudara. Mereka melangkah, orang pertama melangkah dan orang kedua juga melangkah di korban ini, saudara. Kalau salah satu dari mereka melanggar, mereka harus mati, saudara. Atau anak mereka harus mati, saudara. Itulah perjanjian, saudara. Oke. Sedangkan Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham dengan metode yang sama. Oke. Tapi ada bedanya. Tuhan suruh Abraham siapkan semua mayat-mayat ini. Lalu Tuhan berjalan di atas mayat-mayat ini, mayat-mayat binatang ini.
Lalu giliran Abraham, dia mau melangkah. Stop dulu, di stop sama Tuhan. Apa yang Tuhan perbuat? Buat Abraham tidur, saudara. Lalu Tuhan melangkah lagi menggantikan Abraham. Tuhan berjalan dalam nama Abraham, dari sudut Abraham. Tuhan tahu kalau Abraham pasti melanggar, Tuhan tahu. Artinya Tuhan yang melangkah tadi harus mati, harus mati. Dan itu digenapi berapa ribu tahun kemudian. Karena Tuhan tahu Abraham gak sanggup melakukan perjanjian. Tuhan tahu engkau tidak sanggup melakukan semua perjanjian. Itu sebabnya perjanjian ini adalah perjanjian dari Tuhan. Untuk Tuhan, oleh Tuhan. Tuhan tahu konsekuensinya mati, Tuhan lakukan. Tuhan mati. Demi perjanjian ini dipenuhi untuk engkau. Sebegitu perjanjian ini kuat. That's why ketika engkau ada di dalam penjara, saudara. Lihatlah perjanjian ini. Karena perjanjian ini iya dan amin dari Tuhan, untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya perjanjian dengan engkau sudah digenapi. Saudara. Sebegitu cintanya Tuhan akan engkau. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kebebasanmu dimulai ketika engkau melihat perjanjiannya. Kebebasanmu dimulai saat engkau mengartikan roti dan anggur di tengah masalahmu. Krisismu, kebebasanmu dimulai saat engkau mengartikan pengorbanan Kristus untuk setiap masalahmu, saudara. Dan Tuhan sengaja memilih penjara untuk memunculkan simbol roti dan anggur kepada Yusuf. Mengapa? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan bisa masuk ke dalam penjara. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan bisa masuk ke dalam penjaramu yang paling gelap. Pengorbanan Kristus melampaui segala akal manusia, saudara. So hentikan fokus kepada penjaramu dan resapi perjanjian itu. Karena itu sudah digenapi, saudara. Begitu Yusuf mengerti roti dan anggur, apa yang terjadi? Dia bebas. Juru minuman dipanggil istana dan you know the story. Anda tahu saudaranya, tidak lama setelah itu Yusuf bebas. Tidak lama, sebenarnya lama, saudara. 2 tahun. Oke, 2 tahun. Tapi seharusnya, saudara, untuk seorang budak yang dituduh memperkosa istri seorang pejabat pada kepala militer pada saat itu, dia harusnya mati. Harusnya divonisnya mati, saudara. Tetapi Yusuf nggak dihukum mati, saudara. Hukuman sebenarnya adalah hukuman mati atau minimal seumur hidup. Ini adalah gambaran kasih karunia. Kita harusnya mati, tapi hanya di penjara, saudara. Masalahnya, saudara, kok gue udah lakukan secara benar? Kok saya udah melihat ke perjanjian Tuhan? Tapi kok mesti nunggu? Kok Yusuf 2 tahun? Mungkin kita bisa lebih cepat atau bahkan bisa lebih lama, saudara. Tapi saudara bayangkan deh, saudara. Kalau misalnya Yusuf keluar dari penjara terlalu cepat, dia tidak akan menjadi orang nomor 2. Kalau Yusuf keluar terlalu lama atau bahkan seumur hidup, dia tidak akan menjadi orang nomor 2, saudara. Artinya apa, saudara? Bersyukurlah untuk setiap penundaan yang Tuhan izinkan di dalam hidupmu, saudara. Kita sering di ghosting oleh klien kita. Pak, nanti saya mau PO ya Pak. Tapi enggak PO. Oh Pak, saya invoice ini hari ini saya bayar ya Pak. Atau saudara yang hari ya kalau kayak sepertinya di saudara semua hari sudah minimal seusia saya gitu ya. Cuma kalau kita melihat anak-anak muda, waduh kok saya belum menikah ya. Kok saya belum punya pacar. Artinya apa, saudara? Juru minuman mengghosting Yusuf berapa lama? 2 tahun. Dia lupa ada Yusuf yang udah menolong dia, saudara. Bersyukurlah untuk setiap pintu yang seakan-akan tertutup. Mungkin bukan tertutup atau mungkin benar-benar tertutup. Bersyukurlah untuk setiap penundaan. Karena Tuhan yang merenda dalam hidupmu. Terkadang kita tidak bisa kira, saudara.
Rendaan Tuhan tidak seperti rendaan kita. Kalau ketika Tuhan menjahit hidupmu, Tuhan seakan lama. Tapi saudara, kalau Tuhan buru-buru dalam hidup kita, Yusuf akan keluar sebagai narapidana yang pahit hati, saudara. Bukan sebagai seorang perdana menteri. Saudara perhatikan, Yusuf dari sumur ke rumah Potifar, dia berjaya. Kita sering kayak seakan-akan diprank sama Tuhan. Tuhan udah ngangkat gue nih dari sumur ke rumah Potifar. Seneng. Ekonomi membaik, semua membaik. Tapi tiba-tiba jatuh lagi. Artinya apa saudara? Tuhan gak mau Yusuf selamanya di rumah Potifar. Tuhan sudah renda, sudah tentukan, sudah merencanakan. Yusuf bukan di rumah Potifar. Tuhan maunya Yusuf di istana. Sama seperti dirimu. Tuhan mau engkau bukan di rumah Potifar. Tuhan maunya engkau di istana. Dan istana kita berbeda-beda saudara. Istana kita mungkin seperti teman saya. Dibilang saya pelayanan jalanan saya enjoy banget. Itu istananya. Bukan sesuatu yang mewah. Tapi itu panggilannya. Istana Pastor Vincent mungkin hari ini adalah gereja ini. Ini istananya. Saudara, Tuhan sudah setting rencana kehidupan Pastor Vincent. Sama seperti Tuhan sudah men-setting istana untuk engkau. Dan istana itu baik untukmu. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Artinya apa saudara? Kita ingat tadi kata Saleh, mendorong saudara. Tuhan Saleh Yusuf. Bukan hanya Tuhan menyertai dan duduk santai di sebelah Yusuf. Saudara perhatikan, Saleah dalam hidup Yusuf. Tuhan membuat Yusuf bertemu orang yang tepat. Tuhan menjadikan Yusuf orang yang tepat. Dan Tuhan sudah men-setting waktu Yusuf di waktu yang tepat saudara. Menjadikan orang yang tepat, waktu yang tepat, di momen yang tepat. Kalau orang dunia ngomongnya apa? Bilangnya hoki lu. Tapi Tuhan ketika Tuhan Saleah hidupmu saudara. Tuhan bukan cuma duduk dia. Ketika Tuhan bilang Tuhan menyertai saudara. Artinya itu Tuhan sedang menjadikan engkau orang yang tepat. Menjadikan engkau bertemu orang yang tepat. Menyusun rencana jadwal tanpa sepengetahuanmu di momen yang tepat saudara. Dan yang paling indah saudara. Dengan skill kita, dengan talenta kita. Bersyukurlah dengan skill kita. Bersyukurlah dengan talenta kita. Kita gak perlu ahli. Kita lihat Yusuf saudara. Yusuf tidak perlu ahli dalam segala hal. Dia hanya ahli dalam satu hal. Apa? Mengartikan mimpi saudara. Itulah Zoe yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Yusuf. Jangan-jangan saudara, untuk hidup berlimpah, hidup shalom, hidup komplit, bukan hanya kaya saudara. Jangan-jangan saudara gak perlu skill lain saudara. Jangan-jangan kalau kita ngiri ngeliat orang, lihat tuh, si itu jago banget main tradingnya, main forexnya 1000%. Jangan-jangan bukan itu saudara. Jangan-jangan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Jangan-jangan itu udah cukup saudara. Jangan-jangan keahlian yang engkau anggap kecil. Jangan-jangan udah cukup. Keahlian yang tidak signifikan. Terlihat tidak signifikan. Jangan-jangan itu udah cukup. Why? Karena ketika Tuhan Saleah Yusuf. Tuhan Saleah. Ingat ya, Saleh artinya mendorong, to push forward atau mendorong ke atas atau mendorong ke depan, maju ke depan. Tuhan mendorong setiap skill, satu skill Yusuf. Tuhan mendorong skill Yusuf yang cuma bisa artiin mimpi. Bertemu dengan orang yang tepat, bertemu dengan waktu yang tepat dan menjadi orang yang tepat. Jangan-jangan saudara, kalau saudara mempunyai satu skill yang mungkin tidak dilihat sama orang. Jangan-jangan kalau Tuhan Saleah itu saudara. Itu cukup saudara. Saudara bisa melihat saudara. Pattern di dalam Alkitab.
Tuhan selalu menggunakan satu hal kecil. Contoh, Musa cuma punya apa? Tongkat. Ada kekuatan dia? Nggak ada. Kekuatan dia cuma gagap, saudara. Saya tidak mampu Tuhan. Tapi Tuhan lihat apa yang di tangan dia. Satu staff, satu tongkat. Old staff, tongkat tua. Cukup untuk membuat Laut Merah terbelah. Next. Jangan-jangan saudara. Next. Ini udah ketinggalan banget. Artinya gini saudara. You don't need 1,000 skill to win the race. You only need the overflow of His grace saudara. Kita lihat Daud saudara. Daud cuma punya satu keahlian. Yaitu apa? Slingshot. Kemampuan slingshot itu bahkan dipunyai oleh gembala pada momen saat ini, zaman sekarang saudara. Ketika Daud itu sedang menjagai gembala domba-dombanya, gembala itu sering melakukan slingshot untuk burung saudara. Oke, dan burung itu ukuran kecil. Dia umur Daud itu kurang lebih 12 sampai dengan 17, jadi kurang lebih nggak ada yang tahu antara 3 sampai 5 tahun dia berlatih slingshot. Dan burung itu kecil saudara. Dia lempar, gak kena, dicoba lagi. Dan selama 3 sampai 5 tahun dia menjadi expert in one thing. In one thing, slingshot. Lalu muncul singa beruang, wah gampang lah, burung kecil, singa beruang gede. Plak, 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 selesai. Lalu muncul Goliat saudara. Wih ini lebih gampang lagi. Terlihat unsignificant, tapi Tuhan saleh slingshotnya Daud saudara. Intermezzo dikit. Tahu nggak berapa banyak domba yang digembalai oleh Daud? Cuman 2 atau 3 ekor. 2 atau 3 ekor kambing. Saya kira dulu saya baca ini saya kira puluhan atau ratusan. Ternyata cuman 2 atau 3 saudara. Artinya apa Daud? Ya dia cuma jaga 2 atau 3. Dia cuma punya slingshot. Tapi kalau Tuhan udah saleh skillnya Daud. You never know. Kita gak akan pernah tahu. Artinya apa? Kalau saudara hari ini cuma bisa, Pastor saya cuma bisa dengerin orang doang. Pastor saya hari ini cuma bisa nulis doang saat teduh saya. Pastor saya hari ini cuma bisa siapin kuping buat orang lain. Pastor saya seorang sales. Saudara gak akan pernah tahu kalau Tuhan saleh setiap talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Kita gak akan pernah tahu Tuhan akan angkat engkau sampai mana saudara. Jadi jangan anggap remeh saudara. Kemampuanmu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Kemampuanmu mungkin hari ini banyak daripada saudara mungkin udah secara kasat mata 60-70 tahun. Kau hari ini cuma bisa gantiin popok cucumu, cuma nimang-nimang. Hey, Tuhan lihat itu. Hari ini engkau istri-istri, cuma bisa masak. Mungkin terdengar normal. Tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan mau saleh itu saudara. Engkau gak akan pernah tahu. Next, engkau gak akan pernah tahu. Tuhan mau bawa engkau kemana saudara. Jangan habiskan waktumu saudara untuk menjadi orang lain. Jangan habiskan dirimu, energi diri dalam dirimu untuk mencoba menjadi orang lain. Dia hebat ya, gue mau belajar ini. Be my guest saudara. Silahkan kalau saudara mau belajar. Tapi kalau saudara mau belajar dan bergantung kepada skillmu, bukan kepada Tuhan, percuma. Serahkan skillmu, doa sama Tuhan. Tuhan, aku cuma bisa ini. Tuhan bisa buat saleh untuk skillmu saudara. Dunia bilang cuman segitu kemampuanmu. Tapi Tuhan bilang itu cukup. Aku bisa buat engkau berlimpah perisos saudara. Dan kita baca ayat ini saudara. Saya udah mau selesai saudara. Perhatikan hidup Yusuf saudara. Pencuri mau mengambil jubah Yusuf. Pencuri mau mengambil kenyamanan Yusuf. Terjadi gak terjadi? It's real saudara. It's real. Tapi lihat apa yang terjadi in one moment with one skill. Apa yang terjadi dalam satu waktu dan oleh satu skill doang saudara. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dan jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungannya kalung emas pada lehernya. Perhatikan ini saudara. Yusuf emang kehilangan jubah, ketonit pasif, pemberian ayahnya. Untuk apa? Untuk menerima cincin. Cincin lambang apa? Otoritas saudara. Untuk menerima apa? Kain halus. Untuk menerima apa? Kalung emas saudara. It's real. Kita kehilangan jubah kita. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau kehilangan selamanya. Ketika Tuhan ingin menggantikan jubahmu, Tuhan tidak memberikan jubahmu yang lama. Tuhan berikan 3 hal. Anak yang hilang saudara, anak yang hilang ketika dia datang kembali ke papanya. Apa yang pertama kali anak yang hilang ini pakaikan? Jubah yang baru saudara. Gak yang lama saudara. Jadi jangan tangisi saudara. Jangan tangisi apa yang sudah hilang dalam hidupmu. Let it go. Move on. Biarkan itu. Karena Tuhan akan siapkan penggantinya yang jauh lebih indah untuk dirimu saudara. Dan ini yang paling indah saudara. Kejadian 41 ayat 45. Next. Lalu Firaun menamai Yusuf apa? Zafnat Paneah. Saya paling suka ini saudara. Tahu nggak Yusuf arti nama Yusuf tahu nggak artinya apa? Tuhan akan menambahkan. Itu arti kata nama Yusuf. Dan yang iblis lakukan, namamu Tuhan akan menambahkan. Aku akan kurangi hidupmu. Aku akan buat kamu ke penjara. Aku curi identitasmu. Aku akan mengurangi. Ketika Tuhan menambahkan, iblis berkata, aku akan mengurangi. Dan benar saudara. Emang kurang, jadi kurang. Tapi kita bisa lihat Firaun lewat orang kafir saudara. Tuhan berkata kepada Firaun dan Firaun berkata kepada Yusuf, aku akan menamakan engkau Zafnaf Paneah. Saudara tahu arti kata Zafnaf Paneah? Next. Savior of the world. Melambangkan siapa di perjanjian baru? Yesus. Artinya apa saudara? Ketika Tuhan memulihkan nama Yusuf, Tuhan gak balikin ke posisi semula. Tuhan selalu buat lebih untuk Yusuf dan juga untuk engkau saudara. Iblis mencuri jubahmu, tapi Tuhan memberikan engkau apa? Mahkota. Iblis mencuri kenyamanan rumahmu, tapi Tuhan menambahkan otoritas. Tuhan menambahkan istana. Seringkali kita menangisi jubah yang dicuri. Tuhan, jabatanku dicuri orang. Tuhan, reputasiku dirusak di Instagram. Tuhan, kenyamananku hilang. Tuhan mengizinkan jubah lamamu dicuri. Dan iblis berpikir, aku berhasil mencuri jubahmu. Tapi Tuhan membiarkan jubah itu dicuri. Supaya engkau menerima mahkota yang baru saudara. Jubah Yusuf ketonit pasin. Yusuf memiliki ketika dia memakai jubah ketonit pasin. Itu artinya dia menjadi penerima berkat. Oke? Kita orang-orang yang mengerti kasih karunia. Kita ini penerima berkat saudara. I agree with that. Tapi Tuhan gak berhenti di situ saudara. Tuhan mengizinkan jubahmu dicuri. Engkau kehilangan status penerima berkat. Tapi Tuhan gantikan, sama seperti Tuhan gantikan Yusuf. Dari penerima berkat menjadi penyalur berkat saudara. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Dan inilah prosperity saudara. Saya tutup dengan quote ini. Next, satu yang terakhir. Saya mungkin daripada saudara ada beberapa yang tidak mengerti bahasa Inggris. Saya terjemahkan saudara. Through the rope is torn, you prosper. Ketahui hal ini saudara. Ketika jubahmu dicuri, ketika identitasmu, pekerjaanmu, bisnismu dicuri. Ketahui hal ini saudara. Statusmu bukan bangkrut. Statusmu tetap prosper, berlimpah. Why? Ada Zoe yang tidak bisa dicuri oleh si pencuri. Tidak bisa dibatasi oleh sumur. Inside the prison walls, you prosper.
ketika Tuhan menempatkan engkau di penjara, engkau akan tetap sukses. Engkau akan tetap terberkati. Dinding penjara tidak bisa menahan berkat tersebut. By the breath of his zoe you prosper. Talenta, roh Tuhan sendiri ada di dalam engkau, saudara. Mungkin terlihat, engkau melihat, engkau receh. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Sedikit kesaksian saudara hari ini. Saya pendeta, saya seorang pastor yang sudah dari 2013 sudah 13 tahun, artinya tahun ini saudara. Saya tidak bisa khotbah saudara. Tahun 2013 khotbah saya tidak seperti ini. Saya bukan orang yang dilahirkan tiba-tiba bisa khotbah gitu. Kalau Pastor Vincent pas gitu mungkin udah langsung khotbah saudara. Udah langsung talentanya bagus gitu. Saya butuh waktu untuk saya belajar untuk berkhotbah. Saya belajar dengan satu cara. Saya menulis. Karena saking takutnya saya saudara. Saking takutnya saya untuk saya berkhotbah. Saya tulis setiap kata-kata. Termasuk selamat pagi saudara. Saya tulis saudara. Takut lupa. Setiap bercandaan saya tulis saudara. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke. Dan saat teduh saya tulis. Sampai hari 13 tahun saudara. You know saudara bahwa tahun lalu saya mulai ngonten saudara. Instagram. Apa yang jadi bahan kontenan saya? Sesuatu yang saya mungkin tidak anggap itu berharga. Bahan konten saya adalah bahan catatan khotbah saya 13 tahun yang lalu. Dan April tahun lalu saya konten, terus saya mikir lagi. Oke, dari bahan khotbah saya jadikan buku saudara. You know saudara, dari bahan konten saya bukannya sombong. By the grace of God, saya sedang tidak sombong. Karena Tuhan sedang saleh. Bahkan mungkin bukan skill. Karena saya bukan seorang penulis saudara. Tuhan saleh, catatan khotbah saudara. Menjadi konten, dan dari konten-konten tersebut saudara. Follower saya dan engagement saya puluhan ribu. View saya jutaan view saudara. Dari catatan khotbah yang saya sendiri lupa. Oh ya, gue punya catatan ya, jadi konten ternyata berhasil saudara. Dan bulan Januari saudara, buku yang saya jual lewat digital adalah catatan khotbah saya. Dan saya jual buku itu 1000 buku saudara. By the grace of God. Saya jual buku dengan harga terserah Anda mau 0, RP 0 juga silahkan. Dan saya juga berkata kepada orang-orang di Instagram, kalau mau bayar gak apa-apa, enggak juga gak apa-apa. Kalau kamu lagi sulit uang, udah kamu download RP 0 gratis, silahkan download sepuasnya. Tapi kalau saudara ingin memberkati saya bilang silahkan. Dan ternyata banyak orang yang mau memberkati saya. Dari apa? Dari kelemahan saya saudara. Kelemahan saya apa? Bahkan bukan dari talenta saudara. Bahkan dari kelemahan saya, Tuhan bisa angkat kelemahan saya menjadi seperti sebuah, saya tidak tahu sebutnya prestasi atau achievement atau apapun. Tapi yang saya banggakan bukan tulisan saya. Yang saya banggakan adalah Tuhan yang akan mengangkat setiap skillmu. Saya undang saudara boleh bangkit berdiri. Sembari tim worship boleh maju saudara. Mari kita puji Tuhan saudara. Mengetahui bahwa Tuhan tetap ada di dalam penjaramu. Bahwa zoe yang Tuhan berikan tidak bisa dihalangi oleh setiap dosa, setiap sumurmu, setiap penjaramu. Bahwa Tuhan juga, bahwa Yesuslah yang akan mengangkat setiap keahlianmu menjadi hal yang tidak terduga. Bahkan setiap kelemahanmu, Tuhan yang angkat itu semua saudara. Saya teringat saudara, wanita Samaria ketika dia bertemu Yesus di pinggir sumur. Conversation terjadi antara Yesus dengan wanita Samaria ini. Dan singkat cerita saudara, apa yang dilakukan oleh wanita Samaria ini? Dia menginjil dan satu kota mendatangi sumur tersebut
Lihat, Yesus berkata, lihat 4 bulan lagi baru akan panen, tapi aku sudah melihat ladang yang menguning. Itu menandakan banyak orang Samaria percaya kepada Tuhan. Apa yang maksud saya berkata seperti ini, saudara? Revival pertama di dalam Alkitab di zaman Yesus, saudara, terjadi bukan karena seorang yang ahli Alkitab, ahli Taurat. Revival pertama terjadi dari wanita pendosa. Revival pertama terjadi dari orang yang lemah, yang menyadari betapa cintanya Tuhan kepada dirinya. Dan saya berdoa, saudara, di tempat ini, saudara, untuk gereja ini, saudara. Revival terjadi bukan karena engkau menjadi orang yang hebat, saudara. Revival terjadi karena kita orang yang lemah. Kita disadari oleh Tuhan dan kita menerima kebaikan Tuhan. Dan lihat, saudara, wanita Samaria tadinya malu untuk dia menutup, dia tidak cerita ke semua orang kelemahan-kelemahan dia. Tapi revival pertama terjadi, wanita Samaria ini berkata, lihat, dia katakan apa yang telah ku perbuat. Dia memiliki 5 suami, bahkan 1 orang suami yang sekarang bukan suaminya. Dia memperlihatkan kelemahan dia. Dan Tuhan angkat, Tuhan salea kelemahan dia untuk memuliakan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan yang melakukan salea? Satu revival pertama terjadi di Alkitab oleh karena wanita pendosa. So mari kita puji dia, saudara. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penjara apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Situasi sulit apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini? Tantangan sebesar apa yang sedang menghadang langkah perjalanan hidup kita? Hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa sekalipun iblis berusaha untuk mencuri identitas kita, dan itu mungkin sudah terjadi, sementara terjadi, sedang kita alami. Namun firman Tuhan datang menyatakan janji Tuhan bagi kita. Bahwa Tuhan akan mengganti apa yang hilang dari kita.
Bukan dengan barang yang sama, bukan dengan kondisi yang sama. Namun dengan situasi kondisi sesuatu yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih dahsyat. Karena itu peganglah janji Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, tantangan, rintangan yang sedang kita hadapi. Namun fokuslah kepada janji Tuhan. Tuhan sedang mensaleh hidup kita. Tuhan sedang memimpin, merendahkan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap lihat janji Tuhan. Sebab Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah melupakannya. Tuhan yang berjanji adalah setia. Dia pasti menggenapi janji-janjinya bagi kita. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini. Resapi lagu ini, katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia. Biarlah kasih karunia itu sendiri yang akan memimpin setiap langkah perjalanan hidup kita. Sampai satu persatu dari janji-janji Tuhan itu digenapi sempurna. Sama seperti Yusuf, demikianlah kita hari ini. As Jesus is, sama seperti Yesus hari ini, demikianlah kita ada di tengah-tengah dunia ini. Sekali Yesus, mari pandang Yesus. Arahkan hatimu melihat kepada janji-janji Tuhan yang besar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan penuh percaya, dengan iman, katakan sekali lagi, mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku serahkan hidupku hanya kepadamu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin, amin. Kasihnya sekarang ku ada. Mari panggil namanya. Amin. Ku cinta Kau. Mari tetap angkat tanganmu, angkat wajahmu. Biarlah imanmu, janji firman Tuhan hari ini mengangkat kembali iman dan pengharapanmu. Membangkitkan engkau, berdirilah tegak. Lihatlah keselamatan Tuhan datang kepadamu. Amin. Yes. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi bersama-sama panggil nama itu. Ku cinta Kau selamanya. Saya rindu kita nyanyikan kalimat ini sekali lagi, katakan, Kau cintaku selamanya. Oh Yesusku, Kau cintaku. Sekali lagi tepuk dadamu, katakan, oh Yesusku. Sekali lagi jemaat. Oh Yesusku, Kau cintaku selamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Sekalipun dunia ini meninggalkan kita, manusia tidak lagi melihat kita. Namun perhatikan dan ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bisa meninggalkan kita. Dia mengasihi kita untuk selama-lamanya. Dia mau memberkati kita, bahkan Dia mau menyelamatkan kita. Hari ini terimalah kasih-Nya, terimalah pribadinya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, Pastor Yohanes bersama istri dan anak-anak yang sudah melayani kami. Kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam semua yang dia kerjakan. Berhasil dan menjadi berkat bagi bangsa, kota, bahkan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Tuhan memberkati kami semua. Sebelum kami meninggalkan tempat ini,
Mari jemaat angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Allah penjaga Israel akan terus menjagaimu, menyertaimu, melindungimu dan memberkatimu. Tuhan menghadapkan wajahnya, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang engkau kerjakan diberkati Tuhan dan oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui ketakutan kekhawatiranmu. Memelihara hati dan pikiranmu dalam persekutuan dan penghiburan. Dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutus-Nya. Tinggal dalam hidupmu sebagai Zoe. Yang menyertaimu, menghiburmu dan menguatkanmu serta memeteraikan kita semua. Menjadi milik Kristus sekarang sampai Maranatha. Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan. Amin. Ku yakin Engkau memberkati aku. Amin. Dan memperluas daerahku. Mari yang percaya katakan bersama. Dan ku yakin tangan-Mu Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini Pastor Yohanes sudah memberkati kita di luar hujan, jadi nggak perlu buru-buru pulang. Nah, sekali lagi kami bersama jemaat dan pengurus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pastor Yohanes, Ibu Grace dan anak-anak. Jadi keluarga ini benar-benar keluarga yang penuh dengan kasih karunia. Istri Pastor Yohanes namanya Grace. Kedua anaknya dalam bahasa Latin aslinya juga Grace and Grace. Ya. Jadi banyak Grace sekali dalam rumah tangga beliau. Nah kita percaya sekalipun mungkin nama anak kita bukan Grace, istri kita atau suami kita bukan namanya Grace, namun ada Yesus di rumah kita. Amin. Ya, terima kasih Pastor untuk pelayanannya yang luar biasa. Semua kita berkati Tuhan, amin Bapak Ibu. Ya, Pastor Yohanes rencana akan sering diundang khususnya di kota Surabaya. Nah kalau pas ke Surabaya jangan lupakan kami di Semarang. Jadi kalau ada waktu bisa mengisi jadwal khotbah di sini ya. Semua kita diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini juga Pastor Yakob ada di Surabaya mengunjungi anaknya yang kedua. Dan kita doakan juga semua acara diberkati. Dan ya terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini sekalipun kita di hari libur tapi ternyata cukup lumayan ya yang datang dan saya percaya ini semua karena kerinduan kita untuk menikmati firman Tuhan. Amin. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau ada yang mau berfoto dengan Pastor Yohanes dan keluarga ya bisa bergantian untuk foto di depan sini ya. Itu aja mungkin. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Ya, Tuhan memberkati kita.